Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, serta selamat malam kapanpun dan dimanapun kalian menonton video pembelajaran PPKN ini. Saat ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran PPKN di kelas 10 bab 2, yaitu materi bagian D, Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia. Mari ikuti pembelajaran ini dengan penuh semangat. Oke, yang pertama kita akan mempelajari tentang substansi pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa kemerdekaan yang diproklamirkan oleh bangsa Indonesia tidak diraih dengan mudah. Pengorbanan nyawa, harta, tenaga, dan sebagainya mewarnai tiap perjuangan merebut kemerdekaan. Mengingat begitu besarnya pengorbanan yang telah diberikan oleh para pahlawan bangsa, sudah menjadi kewajiban kita yang hidup pada masa sekarang untuk mempertahankan kemerdekaan dengan berbagai macam cara. Tentu di masa saat ini kita tidak perlu lagi mempertahankan negara dengan cara berperang, dengan cara mengangkat senjata. Tetapi kita sebagai generasi muda, sebagai seorang pelajar, kita bisa mempertahankan, kita bisa mengisi kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia dengan belajar di sekolah yang baik, dengan disiplin ketika berada di sekolah, dan juga dengan prestasi-prestasi yang kita torehkan untuk memastikan kemerdekaan bangsa Republik Indonesia ini tidaklah sia-sia. Itulah cara yang bisa kita lakukan saat ini untuk mengisi kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Upaya mempertahankan kemerdekaan ini telah dipikirkan oleh para pendiri negara kita. Mereka sudah memikirkan masa depan kemerdekaan bangsa Indonesia. Para pendiri negara melalui sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia telah mencantumkan upaya mempertahankan kemerdekaan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 12 tentang pertahanan negara yang ada di pasal 30. Ya, inilah bunyi daripada pasal 30 ayat 1 sampai 5 yang menjadi landasan kokoh bagi bangsa Indonesia dalam melaksanakan upaya pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia, yang bunyinya sebagai berikut. Ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Ayat 2-nya, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ayat 3, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Ayat 4, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ayat 5, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Ya, ini yang lebih lengkap dari ayat 5. Nah, inilah bunyi pasal 30 ayat 1 sampai 5 UUD 1945 yang menjadi landasan dari pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Ketentuan di dalam pasal 30 tadi menegaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI dan Polri saja, tetapi masyarakat sipil juga sangat bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan negara. TNI dan Polri manunggal bersama masyarakat sipil
menjaga keutuhan NKRI. Kita saksikan pada gambar ini bagaimana TNI dan Polri itu saling bekerja sama dalam memperbaiki jalan. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memberikan gambaran bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau SISHANKAM rata. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta ini hakikatnya merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara, meliputi seluruh rakyat Indonesia, segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Dengan kata lain, SISHANKAM rata penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan sebagai berikut. Yang pertama, kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara itu diabdikan oleh dan untuk kepentingan rakyat. Yang kedua, kesemestaan. Nah, ini bermakna seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Jadi semua sumber daya nasional, misalkan bandara, pelabuhan, ya bahkan boleh jadi sekolah kita pun itu bisa didaya gunakan untuk upaya pertahanan. Misalkan menjadi markas Tentara Nasional Indonesia ketika dalam keadaan darurat perang. Yang ketiga, kewilayahan. Ini bermakna gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang dikembangkan bangsa Indonesia merupakan sebuah sistem yang disesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia. Posisi wilayah Indonesia yang berada di posisi silang yang kita tahu diapit oleh dua benua dan dua samudera, di satu sisi memang memberikan keuntungan, tetapi di sisi yang lain ternyata memberikan ancaman keamanan yang besar, baik berupa ancaman militer dari negara lain maupun kejahatan-kejahatan internasional lainnya. Selain itu, kondisi wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan tentu saja memerlukan sistem pertahanan dan keamanan yang kokoh untuk menghindari ancaman perpecahan. Dengan kondisi seperti itu, kesimpulannya adalah bahwa sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta merupakan sistem yang terbaik bagi bangsa Indonesia saat ini. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, yang kedua, yaitu kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara. Gambar ini melukiskan perjuangan gigih bangsa Indonesia dalam mengusir Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Para pahlawan bangsa rela berkorban dan bertumpah darah ketika berperang melawan penjajah demi mempertahankan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka mempunyai motivasi yang sangat tinggi untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih. Oleh karena itu, untuk menghargai jasa pahlawan kita juga harus memiliki rasa rela berkorban untuk mempertahankan negara, memiliki kesadaran bela negara, dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi terhadap negara yang merupakan tempat tinggalnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya, diantaranya sebagai seorang pelajar, tentu kita bisa membela negara dengan menorehkan prestasi-prestasi yang akan membanggakan diri kita sendiri, orang tua kita, keluarga kita, sekolah kita, dan tentu seluruh masyarakat Indonesia. Kesadaran bela negara ini digariskan di dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap warga negara
berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Kesadaran bela negara pada hakikatnya merupakan kesediaan berbakti pada negara dan berkorban demi membela negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Ini contoh lain daripada upaya bela negara yang dilakukan melalui cabang olahraga, yaitu cabang olahraga badminton, yang mana pada tahun 2004 Olimpiade Athena, negara kita yang diwakili oleh Bapak Taufik Hidayat berhasil memperoleh juara 1 dalam perlombaan badminton internasional. Nah, inilah sebuah kebanggaan bagi bangsa Indonesia, yang mana ketika kita memperoleh juara 1, maka lagu Indonesia Raya pun dinyanyikan, yang disaksikan oleh seluruh penjuru dunia. Bela negara yang dilakukan oleh warga negara merupakan hak dan kewajiban. Membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Membela negara tidak harus dalam wujud perang, tetapi bisa diwujudkan dengan cara-cara lain. Ya, seperti berikut ini. Ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar seperti siskamling, ya, di lingkungan setempat, di tempat tinggal kita. Ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri, belajar dengan tekun pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan seperti yang kita lakukan saat ini. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti Paskibra, PMR, dan Pramuka. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai anggota TNI, dan pengabdian sesuai dengan profesi keahlian, sesuai dengan keahlian kita masing-masing. Baik, sekian materi pembelajaran PPKN yang bisa kita pelajari pada saat ini. Tentunya materi ini masih jauh dari kata sempurna, masih jauh dari kata lengkap. Oleh karena itu, pastikan kita memiliki semangat yang baru untuk terus mempelajari materi PPKN pada sumber-sumber lainnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kehilafan, dan kesalahan dalam penyampaian. Kita akhiri pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, serta selamat malam.